seluruh Indonesia yang bergabung di live meeting Zoom. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Partai Berkarya. Semangatmu untuk kemakmuran bangsa, damai dan sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Para keluarga besar Partai Berkarya, seluruh Indonesia yang hadir secara live streaming, khususnya serta yang hadir di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya di Jakarta pada sore hari ini. Pertama-tama marilah tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, di mana atas rahmat dan ridhonya kita pada hari ini bisa melaksanakan peringatan ulang tahun Partai Berkarya yang ke-5 yang jatuh pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Selanjutnya juga sholawat kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Saudara sekalian, hari ulang tahun Partai Berkarya yang ke-5 yang kita laksanakan secara sederhana dan juga live streaming karena kita menghadapi bahaya pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih berlangsung. Kita laksanakan secara sederhana, tetapi kita dalam acara tersebut kita laksanakan musyabakoh tilawatil Quran di Jakarta yang diikuti oleh peserta dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Alhamdulillah telah terlaksana dengan baik, dan tadi kita lihat bersama para pemenang mulai dari juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, baik putra maupun putri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para anggota Partai Berkarya, ulang tahun Partai Berkarya pada hari ini, meskipun kita laksanakan secara sederhana, tetapi insya Allah bisa mendapatkan rahmat dan berkah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena dalam rangkaian ulang tahun ini kita laksanakan musabaqah tilawatil Quran di Jakarta ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan hudal linnas, merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya petunjuk untuk orang yang beriman, tetapi merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kita lihat bahwa Al-Quran merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, yang disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, di mana saya katakan merupakan petunjuk kepada semua manusia. Karena dari Al-Quran itulah kita mengetahui asal muasal manusia. Kita mengetahui bagaimana proses lahirnya manusia. Tidak seperti kalau beberapa puluh tahun yang lalu ada juga yang mengatakan, ada namanya teori Darwin, bahwa nenek moyang kita adalah kera. Masa kita rela dikatakan bahwa nenek moyang kita adalah kera? Dari Al-Quran itulah kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Besar dari tanah, kemudian selanjutnya diciptakan dari air mani yang kemudian menjadi daging, menjadi tulang belulang, kemudian diberikan roh dan menjadilah manusia. Seperti kalau kita baca di dalam surat Al-Mu'minun, itu jelas sekali bahwa proses lahirnya manusia menjadi sampai segitu adalah lewat proses itu semuanya. Itu makanya saya katakan kemudian juga bahwa manusia lahir, kemudian juga mereka besar, berusaha, dan sampai dengan matinya pun sudah diatur oleh yang Maha Besar. Sampai dengan proses nanti setelah mati, kemudian alam selanjutnya itu sudah ada dalam Al-Quran. Maka itu katakan petunjuk. Di samping petunjuk, Al-Quran juga menjadi motivator, menjadi motivasi bagi kita manusia semuanya, khususnya orang-orang yang beriman, bahwa manusia hidup itu kita harus berusaha. Manusia itu hanya kita iya karena butuh, iya karena setangin. Tuhan menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah dan berusaha yang maksimal, atau kalau sekarang berusaha juga sama dengan berkarya. Jadi termasuk motivasi kita sebagai partai berkarya untuk berkarya untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan kenapa saya memilih kita melaksanakan musabaqah tilawatil Quran tersebut. Bahwa Al-Quran di samping sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita semuanya, kita sebagai motivator kita untuk berjuang, untuk berusaha, untuk berkarya, untuk bangsa dan negara, dan untuk agama kita. Para kader berkarya yang saya banggakan di seluruh tanah air, di samping motivator, Al-Quran juga merupakan salah satu solusi untuk kegiatan berkarya kita bangsa dan negara. Jadi di samping petunjuk, bisa motivator juga menjadi solusi. Kita sebagai manusia tentunya kita hanya berusaha, berbuat dan berkarya.
untuk kepentingan yang lebih luas. Kita sebagai manusia, di dalam Al-Quran dikatakan bukan hanya untuk kepentingan pribadi aja. Kita sudah diatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia pada umumnya. Termasuk kita berpartai ini juga, itu merupakan wujud daripada pengejawantan daripada salah satu ayat Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu salah satu ayat yang mewajibkan kita untuk saling silaturahmi, saling berkumpul, saling mengingatkan kepada yang benar, dan juga kita berbuat untuk bangsa dan negara.